Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah bahasan kita dalam kajian fikih yang akan kita bahas, dan masalah mandi sudah diselesaikan di pertemuan yang lalu. Hari ini adalah babut tayammum. Iya, tayammum atau tayammum, babut tayammum. Sebelum atau nanti ada pertanyaan dulu di sini singkat sebelum mulai daripada babut tayammum. Iya, pertanyaannya takut lupa. Assalamualaikum, pertanyaannya mau tanya, kalau zikir memakai tangan kiri boleh? Pegang tasbih, maksudnya tangan kiri boleh, tanda tanya, pegang tasbih atau menggerakkan jarinya memakai tangan kiri. Jadi pegang tasbihnya dengan kiri atau menggerakkan jarinya dengan tangan kiri. Subhanallah, saya sampaikan, tangan kiri dan tangan kanan ini, tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri. Rasulullah SAW tarajul itu menyisir dengan tangan kanannya, memakan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, bahkan dengan mengatakan setan ini adalah memakan dengan tangan kirinya. Iya. Jadi dengan mengatakan isyrab biyaminak, kul biyaminak. Iya, makanlah dengan tangan kananmu, minumlah dengan tangan kamu. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan ini makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, aktivitas dengan tangan kiri. Kalau hanya dengan mengatakan boleh-boleh saja, mungkin silakan saja karena ini adalah bagian zikir. Namun alangkah baiknya dengan menggunakan tangan kanan. Iya, kalau hanya dikatakan boleh-boleh saja tanpa menggunakan tangan juga tidak apa-apa. Namun mungkin hanya bilangan yang 33, silahkan bilangannya demikian. Bisa dipahami itu ya, itu lebih baik seperti itu. Ada masih ingat kemarin beberapa yang lalu tapi masih ingat pertanyaannya di kertas mana gitu ya, itu juga tidak, tapi saya tahu kalau itu adalah pertanyaan dari sini. Iya, ada beberapa hal yang memang Bunda, kertasnya jatuh mungkin ya, ada dengan mengatakan kalimat panggilan ummi ataupun abi ataupun kalimatnya yang benarnya seperti apa. Iya, saya katakan dengan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab sekarang ini banyak kata-kata, kalau dikatakan punten, saya ulangi lagi, kalau misalnya ummi itu ibu, tapi harus dinisbatkan kepada yang keliru sekarang. Misalnya saya punya ibu, namanya ibu saya ini adalah Imas, ibu saya itu namanya Imas, maka jangan mengambil ummi Imas. Iya, harus dikatakan anaknya dia siapa? Yang laki-laki atau perempuan? Kalau dikatakan Ummu Imas berarti anaknya dia itu namanya Imas. Bisa dipahami ya? Misalnya namanya adalah Fatimah, Ustazah Fatimah. Kita panggil ini Ummu Fatimah, salah. Jadi kalau dikatakan Ummu Fatimah, ini dalam bahasa Arab ya, berarti dia anak pertamanya adalah Fatimah. Sementara kata-kata ibu ini kadang-kadang selalu dikatakan, misalnya kalau istri saya dipanggil
harus katakannya Ummi Maki, jangan Ummi Septi. Bisa dipanggil ya. Makanya istri saya namanya Lis Septi. Jadi jangan Umi Lis Septi, jangan itu, tapi Ummi Maki. Iya. Boleh, terserah mau ke anak laki-laki, anak perempuan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nggak apa-apa. Rasulullah Abul Qasim, saya Abu Makki atau Abu Makki, iya. Boleh dipanggil misalnya Ummi Nabil. Boleh, iya. Ummu Nabil, jangan Ummi Vera. Kalau Ummu Vera berarti anaknya namanya Vera. Harus dibilangnya Ummu Nabil. Iya. Maka sekarang ini silakan kalau mau pakai gunakan kata-kata ini silakan. Lakabnya atau kunyahnya ini sangat baik sekali. Iya. Misalnya ibu punya putra, punya putri, nama putri ibu adalah misalnya Aisyah. Iya, ini Ummu Aisyah. Ummu Aisyah, bukan namanya adalah dia itu Aisyah, tapi putrinya dia adalah Aisyah. Sekarang ini kadang-kadang nama ustazahnya Fatimah, nama ustazahnya Zahra. Misalnya kita panggil ya Ustazah Fatimah, benar. Jangan ya Umma Fatimah, keliru. Itu gaya bahasa Indonesia saja. Ya, kalau misalnya dengan mengatakan siapa putra besarnya, siapa putri yang diinginkannya, itulah panggil Ummi Fulan. Karena dengan mengatakan kata-kata yang disebut Aisyah, pernah nggak ada mengatakan Ummu Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu an? Tidak, dikatakan Siti atau Sayyidati Aisyah. Iya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan mengatakan kata-katanya punten Rasulullah atau siapa saja, misalnya ibu boleh juga, ibu tidak punya anak yang namanya Fulan atau Fulana, tapi ibu dipanggil dengan dia, boleh. Misalnya nama ibu ini namanya Fatimah, tapi saya ingin senang dipanggil Ummu Zahra. Nggak apa-apa, ada kunyah, ada laqab. Iya, ada kunyah, ada laqab. Ya sudah, saya namanya Ummu Zahra. Ada namanya Abul Fida, misalnya, terserah. Iya, jadi apa namanya itu alias gitu ya, ataupun namanya laqab ataupun kunyah, silahkan ditempelkan. Jadi itu mengenai tentang pertanyaan yang pernah saya lupa tidak tempat saya bacakan di sini. Jadi maknanya kenapa? Dikatakan jadi dia punya anak yang namanya Rumil. Kalau Ummu Rumil. Ya, jadi sekarang ibu siapa? Jadi kadang-kadang ada kata-kata demikian. Ya, ini hanya sekedar, tapi kalau misalnya silakan saja kalau mau panggil demikian. Bu, misalnya kan, itu bahasa Arabnya. Tapi kadang-kadang dinisbatkannya kemana? Harus ke anak, jangan ke nama dia. Nah, itu dia. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab kan kita mau lihat bahasa Arab kaidahnya, cara-caranya demikian. Maka dengan bahasa Arab itu tidak ada kata-kata ibu fulan, tapi ibunya fulan yang ada, ibunya fulan, bapaknya fulan, seperti itu ya. Ayo. Kalau mau manggil ibu-ibu di orang Arab yang silahkan, kalau itu manggil Pak Umu ini atau gimana? Kalau misalnya di situ ada orang yang sedang duduk, misalnya ibu-ibu dengan mengatakan, kita katakan kalimat yang ada, misalnya mengatakan ya Siti, Sayyidati. Makanya kita katakan tuan, katanya kan orang yang jalan kan, tuan murah-murah tuan, misalnya kan, seperti itu. Ya, misalnya Siti Rahmah, misalnya manggilnya kepada kita gitu kan. Kenapa demikian? Ya tidak, ayo om, tidak demikian. Ya, jadi nisbat yang baik, kata itu siapa? Misalnya gini, Umi siapa nih? Misalnya sekarang ini, saya alhamdulillah anak pertama nama saya Ridwan. Oh, jadi Ummu Ridwan ya? Iya, saya Ummu Ridwan. Masya Allah, iya. Nama siapa? Enaknya panggil siapa? Kebetulan anak saya yang pertama adalah Zulaikha. Jadi apa? Saya Ummu Zulaikha. Oh iya, alhamdulillah. Namanya siapa? Saya Fulana, tapi anak saya namanya Hudzaifah. Oh, jadi Ummu Hudzaifah. Bisa dipahami ya? Sekarang ibu anaknya siapa? Silahkan. Agak repot ya kalau namanya bahasa Inggris anaknya ya. Ummu Kevin, Umi Van de Becker, agak cocok gitu. Ummu siapa lagi gitu. Makanya cari nama-nama tuh yang Islami, yang enak ketika dipanggilnya. Iya, saya kalau di Mekah namanya Abu Hamdalah, karena Hamdalah itu anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu Hamdalah Wafiyul Hanin Fadl al-Makki. Iya, panjang memang, panjang. Kasihan sekarang kalau ujian itu nama tuh dicoret-coret satu-satu gitu kan.
pulang ke rumah manyun aja. Kenapa? Orang lain udah nomor 2, Aang masih ngurusin nama. Anak kedua juga sama, Dihya Rayatul Haq Sahabat Al-Mulki. Iya. Biar adil, anak ketiga saya kasih panjang lagi. Iya, namanya Urwah Hajirul Murdi Maslak Al-Miski. Iya. Jadi Maki, Mulki, Miski pendekannya. Panjangnya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi kalau di sana namanya Abu Hanzalah. Karena datang kemari susah nyebut Hanzalah ini. Susah nyebut Hanzalah ini. Ya sebab susah. Karena Hanzalah itu agak susah. Makanya dibilangnya Abu Maki atau Abu Maki itu adalah bapaknya si Maki gitu ya. Jadi boleh pakai lakob siapa? Iya, pakai lakobnya siapa? Nggak punya anak nggak apa-apa, mau lakobnya siapa? Senangnya mau dikasih siapa? Iya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Dalam kata-katanya ada Rasulullah Abu Umair manggil kepada salah satu daripada adiknya sahabat, manggilnya Abu Umair. Jadi sekarang ini adalah Bunda sudah tahu kalau seandainya kita mau manggil umnya fulan, jangan umnya namanya dia tapi anaknya dia. Bisa dipahami ya? Itu lebih rajih, lebih benar dan lebih nikmat untuk kita ungkapkan. Sekarang silahkan, anak mana yang ingin mau dipanggilnya. Kadang-kadang repot juga. Anak saya pertama Ridwan, yang kedua Fatimah, yang ketiga Zulaikha. Kalau dibilang Ummi Ridwan, Fatimah gimana? Fatimah, Zulaikha gimana? Repot kan? Ya, saya sudah dibilangnya Abi Maki, Mulki, Miski gimana? Iya kan? Tapi dibilang ketika dia bilang Mulki gimana dong? Kok dipanggil Abi Maki bukan Abi Mulki? Kan Maki kakak saya, sudah cukup. Miski kenapa? Kan Maki kakak saya. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau nggak bisa-bisa jadi kok dia terus sih, aku enggak, kenapa mesti abinya dia, kenapa enggak saya, seperti itu. Nggak ada masalah. Iya. Ini adalah tentang dua pertanyaan yang saya kedepankan di awal. Iya. Tidak, siapa saja. Iya, siapa saja. Iya, siapa saja. Seperti Abu Bakar boleh katakan Abu Aisyah. Silahkan. Iya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bab tayammum. Iya, bab tayammum. Insyaallah tidak terlalu banyak bahas tayammum ini. Bunda, saya sampaikan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan hadisnya. Iya. An Jabir bin Abdullah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi ya masirata syahri wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli wa dzakara al hadits ya wa fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu inda muslimin wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma ya wa an Ali inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahuran. Hadis ini menunjukkan Bunda begini. Saya terjemahkan dulu. Yang ada kitabnya silakan lihat, yang tidak lihat temannya, jangan lihat tas temannya. Iya. Dengan mengatakan bahwa aku diberi 5 perkara kata Rasulullah SAW, tapi di sini disebutkannya ada beberapa yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Maksudnya ini adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW, diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Ya, salah satunya ini adalah disampaikan di sini dengan kata-kata apa? Nusirtu birru'bi masirata syahri wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Maksudnya begini. Yang pertama adalah Allah telah menanamkan rasa takut kepada orang kafir dan ketenangan kepada orang mukmin kalau seandainya ada perjumpaan dalam pertempuran. Itu adalah yang diberikan keutamaan kepada Rasulullah dan kepada umat Rasulullah SAW pastinya. Jadi kalau Rasulullah mau perang ini, rasa takut kepada orang kafir sudah ada di dalam hatinya. Sementara ketenangan bagi orang mukmin adem, tentram. Kalau mau perang sudah rasa takut duluan, kira-kira menang apa kalah? Kalah. Nah, kelebihan yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kalau berjumpa dengan musuh ini sudah takut duluan ketika melihat pasukan muslim. Bisa dipahami nih ya? Ini salah satunya. Yang selanjutnya, kelebihannya adalah Rasulullah SAW mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah telah menjadikan bagiku dan bagi umatku
tanah ini, tanah menjadi tempat sujud. Tanah ini dijadikan tempat sujud ataupun dijadikan masjid ataupun musola. Contoh, kalau Idul Fitri boleh nggak di lapangan ini? Idul Adha boleh nggak lapangan ini? Sholat duhur nanti boleh nggak di sini sholat? Boleh, silakan. Dijadikan bumi ini adalah tempat untuk masjid sholat. Masya Allah. Ibu lagi jalan, ternyata sholat duhur nih, kenapa nih? Di tol, rest areanya misalnya nggak ada. Sekarang sudah banyak rest area, tiap berapa kilo ada rest area. Tapi kalau di Mamlakah misalnya, ataupun di Saudi misalnya, atau menuju ke Riyadh misalnya, atau menuju kemana? Yang baru tuh tol apa namanya? Cipali misalnya, iya, mungkin rest areanya belum banyak, tapi tiba-tiba waktunya sholat dan bunda udah mepet sekali nih, harus sholat, maka boleh berhenti di pinggir lalu melaksanakan sholat. Tapi ini masa sholat di pinggir tol? Boleh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat sujud, sebagai tempat sholat. Masjid itu tempat sujud, musola itu adalah tempat sholat. Bisa dipahami bunda ya? Bukan hanya itu, Rasulullah mengatakan watahuran, masya Allah, maknanya adalah dan dijadikan bersih. Tahur, bersih tempatnya, masya Allah. Karena apa? Karena disitulah awal kalimat yang ingin saya sampaikan. Sesungguhnya tempat atau cara untuk mensucikan diantaranya ada dengan air dan ada juga dengan apa? Debu, iya, turab. Maka di atas bumi itu ada debu, ada debu. Di atas bumi ada batu, ada batu. Batu boleh dijadikan untuk bersuci, istijmar, boleh, iya. Batu boleh. Saya sudah menyampaikan caranya. Masih lupa? Iya, betul. Masih ingat maksud saya? Iya, masih ingat itu adalah istijmar. Iya. Bagaimana caranya? Ya kalau dibilang masih ingat, lupa. Tapi masih lupa? Ingat. Iya. Jadi namanya ada istijmar. Caranya membersihkan seperti apa saya pernah menyampaikannya. Selanjutnya bunda, oh jadi yang namanya bumi ini Allah jadikan keutamaan untuk Rasulullah jadi masjid. Bahkan beberapa tempat lapangan dijadikan tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sunnahnya demikian. Subhanallah. Dan bersih, tanahnya bersih. Sekarang apakah pernah ada yang ngepel lapangan di depan ini? Ada nggak? Selagi ada di sini nih, baperakan di depan rumahnya ini, ada nggak yang nyemprot? Mang lagi ngapain? Lagi ngebersihin lapangan, lagi nyuci lapangan. Ada? Yang ngarit itu mah ngambil rumputnya. Subhanallah. Tapi tetap saja turab ataupun tanahnya tetap apa? Bersih dan boleh dijadikan tempat sholat. Dan debunya yang ada di sana dijadikan tempat untuk bersuci. Subhanallah. Saya lanjutkan. Ini adalah kaidah pertama. Ya, jadi keutamaan Rasulullah SAW dijadikan bumi ini sebagai tempat sholat dan dijadikan tempatnya suci dan dapat mensucikan. Karena tata cara untuk mensucikan itu ada dengan air dan juga dengan debu ataupun turab. Selanjutnya, hadis berikutnya, sifat tayammum. Nah ini penting. Pastinya saya sampaikan dulu, syaratnya itu ya tidak ada air dan waktu sholat masuk. Misalnya begini, ibu kalau mau tayammum, begitu azan, ya tayammum ketika tidak ada air. Ataupun dalam keadaan sakit, nanti sebentar lagi kita akan bahas di belakang insya Allah. Iya. Disampaikan dalam hadis ini sifat tayammum. Sifatnya tayammum terlebih dahulu. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin ya fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraghtu ya fatamarraghtu fis sa'idi kama tatamarragu dabatu thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya fadzakartu lahu dzalika faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi wa wajhahu muttafaqun alaihi wa lafdhu lil muslim. Ini adalah sahih Bukhari. Saya rasa masalah tayamum, saya rasa nih melalui perkataan para alim ulama, punten, ini adalah hadis yang paling sahih tentang masalah tayamum. Iya, ini hadis yang paling banyak mu'tabar tentang masalah tayamum. Jadi ada seorang sahabat, iya, namanya adalah Ammar bin Yasir.
beliau ini tahu ketika dikatakan kalau bumi ini tempat sholat dan tanahnya tempat untuk bersuci, ketika tidak ada air. Jadi tanahnya tempat untuk bersuci, menghilangkan janabat, menghilangkan untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Saat itu Ammar, aduh nggak ada air. Sementara dia dalam keadaan apa? Junub. Iya, dalam keadaan junub atau dalam keadaan harus mandi wajib. Maka saat itu apa yang dia lakukan? Dia guling-guling. Dia guling-guling di mana? Tanah, seperti yang dilakukan binatang kalau dia sedang mandi. Iya, coba guling-guling seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Ini pertanyaannya. Setelah itu dia selesai guna bersihkan. Setelah itu bersihkan semuanya, baru datang ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu katakan, ya Rasulullah, aku tidak ada air, sementara aku perlu menghilangkan hadas besar. Lalu bagaimana caranya? Ya aku guling-guling aja. Memangnya kenapa? Kan bumi ini, tanah ini tempatnya apa? Bersih, tahir. Iya, di bumi ini tempatnya bersih, debunya tuh tahir. Maka saya guling-guling. Rasulullah menjawab mengatakan, sesungguhnya kamu nggak perlu demikian. Cukup kalian lakukan, ini hadisnya. Cukup engkau lakukan, ini prakteknya, sifat tayamum, Bunda, iya. Cukup dilakukannya. Cukup begitu dibuka ada bleng gitu, makanya saya masukin lagi. Iya. Subhanallah. Cukup dilakukannya, caranya punten. Rasulullah menggambarkan. Ini saya katakan punten tanpa mengurangi rasa hormat dari beberapa perbedaan tentang masalah tayamum. Iya. Lihat Rasulullah mempraktekannya satu kali. Iya. Setelah itu Rasulullah SAW mengusapnya. Iya. Nepuk nanti, tiup nanti. Ini nanti khilafiyah nanti. Ini dulu yang ada dalam hadis ini. Iya. Makanya saya katakan, gelap, nempelnya santai, nggak usah begitu. Iya. Ini nggak usah begitu, asal nempel aja, Jadi asal di tanah, begitu. Iya. Tidak perlu dengan mengatakan, nggak usah, nyantai saja. Jadi caranya Rasulullah katakan begitu orang itu bilang, berdiri ya. Begitu orang itu bilang dengan menyebutkan kata-katanya, kata ya Rasulullah, aku guling-guling. Nggak perlu demikian. Cukup begini saja caranya, tempelkan. Iya. Setelah itu wasu dari atasnya. Ada yang mulainya demikian. Ya, ada yang dari segini, semua lengkap punten. Ya, ini dari mulai tumbuhnya apa? Rambut. Ya, dari mulai tumbuhnya rambut. Pegang. Setelah itu dari mulai tumbuhnya rambut masuk ada. Lihat dari sini kan ini kosong ya. Baru gini. Ada yang seperti itu prakteknya. Ada begitu dimasukin begini tapi agak ribet sini. Iya, begitu ya. Itu gaya persilatan biasanya demikian. Iya, biasanya kan persilatan demikian ya. Jadi ada yang demikian masuk. Ya, ada yang dari saya, tapi kayaknya lebih enak demikian. Ya, gini. Masuk seperti itu. Ya, ini adalah yang pertama. Setelah itu, lihat yang ada dalam hadis ini. Saya hanya menyatakan yang ada dalam hadis ini. Yang ada dalam hadis ini. Setelah itu langsung tanpa mengambil lagi kanan. Sampai pergelangan di sini sampai di sini. Tapi kalau cincinnya dibuka dulu. Walaupun yang ngasihnya siapa? Iya. Buka dulu. Ya, tapi nggak enak nanti kan kalau ngelihat di YouTube nanti ngelihat itu kan dari saya gitu kan nggak enak. Walaupun siapapun yang ngasihnya. Ya. Tutup segini, baru ke sini, terus ke sini. Demikian. Bisa dipahami ya? Itu adalah yang betul. Ya, itu yang disampaikan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis ini. Iya. Sekali lagi. Benar? Sekali lagi. Saya ulangi lagi. Kamu nggak perlu guling-guling. Nggak seperti hewan. Terus bagaimana ya Rasulullah? Cukup begini, kata Rasulullah, innama yakfik antaqul biyadaika hakadha. Kamu cukup dengan tanganmu demikian, iya, daraba biyadaihi darbatan wahidah, satu kali pukulan, darbatan wahidah, thumma masa shimala 'ala al-yamini wa dhahara apuntan. Dengan menyebutkan kata-katanya, sat, masuk, ya, punten. Ada yang mengatakan demikian. Ya, sat. Begitu.
Setelah itu apa? Ke depan tadi. Setelah itu baru tangan. Iya. Mengumpulkan kedua tangannya pada lalu mengusap tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu setelah itu tangan kanan diusap dengan tangan kirinya demikian. Ini juga diusap dengan demikian. Iya, kanan dulu. Ini kanan, ini kanan. Iya, ini kanan. Iya, kalau dari sana ini kanan, ini kiri. Iya. Seperti itu. Iya. Subhanallah. Iya. Iya, jadi kanan kirinya diusap, tapi kanan dulu diusap, baru ke kiri. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi. Kamu nggak usah guling-guling. Setelah itu, ya, langsung ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan begitu ya kan? Ada yang mengatakan demikian, tapi yang nafs itu adalah hadisnya lemah, nanti di depan ada. Setelah itu baru ke depan, setelah itu di sini dan di sini. Nanti sebentar lagi. Iya, iya. Itu adalah yang hadis di dalam muttafaqun alaih. Mananya adalah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi lafaznya yang ada di sini adalah lafaz dari Muslim. Bisa dipahami nih? Masya Allah, enak sekali itu tayamum ini. Selanjutnya, apa itu? Nah, pertanyaannya, itu menghilangkan apa nih? Ibu, kalaupun sedang menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil, karena punya junub, tapi tidak ada air, harus dilakukan apa? Tayamum. Mau sholat, tidak ada air, tayamum. Tayamumnya untuk hadas besar sama hadas kecil, bedanya apa? Bedanya niat saja. Prakteknya sama. Masya Allah. Tapi jangan mentang-mentang asik. Tinggal tayamum ntar nih. Jangan. Tayamum itu harus kalau lagi nggak ada airnya baru tayamum. Tapi kalau ada, sekarang tapi dingin ada water heaternya. Tapi kalau dingin gimana? Nanti sebentar lagi kita akan bahas. Sebentar lagi kita akan bahas. Iya. Jadi dengan menyebutkan tayamumnya menghilangkan hadas besar sama tayamumnya sholat wajib ataupun mau melaksanakan sholat sunnah, boleh nggak ya tayamumnya? Boleh tayamum asal tidak ada air. Iya. Tayamumnya yang bedanya apa? Bedanya niat. Cara prakteknya sama. Masya Allah. Cara prakteknya sama. Gimana? Sudah. Nanti kita akan ada bahasan di dalam hadis berikutnya, ada orang yang sholat ternyata ada air. Karena apa? Misalnya begitu, lagi sholat nih, khilafiyah ulama. Allahu Akbar lagi sholat, tayamum. Tiba-tiba air datang, air. Lagi dalam keadaan sholat nih. Ada air. Batal apa enggak? Sebagian ulama mengatakan batal, membatalkan sebagian ulama enggak, tapi ala qaul arjah lanjutkan sholatnya. Karena kita sudah dalam keadaan sholat dan sudah suci untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, walaupun beberapa ulama mengatakan membatalkan sholatnya. Saya lanjutkan dulu hadisnya. Ini adalah sifatnya. Pertama, ya. Wa fi riwayatil Bukhari wa daraba bi kaffayhi al-ardh wa nafakha fihima thumma mahsabi wajhu wa kaffayhi. Iya, punten. Nah, ini bukan. Ini adalah hadis ternyata ada dalam Sahih Bukhari, punten tadi. Beliau menepukkan kedua telapak tangannya di atas tanah, setelah meniupnya beliau kemudian mengusap keduanya pada wajah. Punten, ini ternyata yang lemah itu bukan yang itu. Nanti ada hadis tentang masalah ini, dua pengambilan ataupun sampai mirfak, sampai sini. Jadi ambil lafaz boleh, ya tiupnya boleh demikian, terserah. Tapi ada tiupannya. Iya. Makanya ada begitu ngambil dikiprik-kiprik begini. Ada mengambil diadu-adu kiri kanan, iya. Diambil ada yang diginikan, diambil ada yang diusap sedikit. Yang penting begitulah keadaan. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Saya lanjutkan. Wa an Nabi wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatan. Ada hadis lain. Tayammum itu 2 kali mengambil debu. 2 kali mengambil debu. Pendapat lain. Darbatun liwajhi wa darbatun lil yadain. 1 tepukan untuk wajah, 1 lagi untuk tangan. Ya, ilal mirfaqain, sampai mirfaqain. Mirfaqain itu apa? Sampai sikut. Sampai sikut di sini. Bisa dipahami nih? Para alim ulama dengan menyebutkan ini adalah hadis Darul Qutni wa sahhal imam immah, oh ya,
dengan menyebutkan beberapa ulama tentang ahli hadis juga ini adalah mensahihkannya, tapi punten lebih membenarkan hadis ini adalah mauquf. Artinya istilahnya tidak seperti yang tadi di awal, pastinya berhenti di situ, tidak seperti di awal yang namanya hadis muttafaqun alaih ataupun Bukhari dan Muslim. Tapi para alim ulama ada mengatakan hadis ini yang namanya riwayah berbeda-beda ya. Namun saya ulangi, yang lebih rajih hadis ini adalah yang tadi Bukhari dan Muslim, yang di awal tadi saya sampaikan 1 kali tepukan wajah langsung ke tangan. Kenapa? 2 hadis yang berbeda ini kalau dilihat di dalam ayat tentang masalah apa? Masalah apa? Masalah tayammum, kalau Bunda ingin perhatikan, itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tayammum ini. Kalau Bunda untuk memperhatikannya agar lebih jelas, ya, untuk mengetahuinya dalam suratul Maidah ada kata-kata fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Titik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum tanpa ilal marafiq. Beda halnya ketika untuk perintah wudu, ya, faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu ketika wudu. Tapi dalam ayat ini ketika diperintahkan tayammum, wujuh sama yad tidak disambung kepada marafiq. Maka para alim ulama cukup untuk yang namanya tayammum sampai di sini. Sampai apa ini? Pergelangan ini, tidak sampai sini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para alim ulama. Nanti mauquf untuk saya sampaikan apa lebih jelas. Namun yang jelas kata-katanya, sesungguhnya yang namanya hadis ini para alim ulama lebih mengambil hadis yang pertama, yakni 1 kali pukulan untuk wajah, tapi sebelum ke wajah ditiup atau dikeprik dulu atau diusap dulu, punten-punten, setelah itu ke wajah tanpa mengambil lagi, setelah itu ke tangan. Selanjutnya, kalau yang namanya sampai gini bagaimana? Dan 2 pukulan bagaimana? Ini adalah ijtihad daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini ada radhiyallahu anhuma, ini adalah Ibnu Umar, ya, berijtihadnya seperti itu. Namun ala qaul arjah, para alim ulama mengambil 1 pukulan saja, juga tanpa sampai marafiq, sampai sikut. Jujur Bunda, yang biasa Ibu praktek sampai mana? Marafiq apa di sini? Pergelangan sini saja, iya. 2 kali apa 1 kali? Biasanya 2 kali. Saya iya. Praktek, iya. Kan tanpa mengurangi rasa hormat. Orang saya juga dulu begitu. Iya. Iya, jangan, saya juga begitu. Saya juga begitu. Sampai di Mekah, di Saudi itu saya masih begitu. Iya. Sampai kira-kira beberapa tahun di sana begitu. Sudah diajarin sama gurunya begini, masih begitu. Kenapa? Saya kekehnya demikian. Tapi kan kita harus belajar. Belajar. Setelah mengetahui, oh ternyata ini, kalau Bunda istilahnya mengerjakan sesuatu tanpa ilmunya, itu takutan tidak sampai ataupun tidak kuat dan tidak pede mengerjakannya. Saya pun demikian, sudah dikasih tahu 1 kali, enggak, saya mau sampai sini kok, enggak, saya mau 2 kali. Awal mulanya gampang, karena kakek saya, nenek saya. Awal mulanya karena guru-guru saya. Setelah belajar, ternyata oh iya ya, ternyata demikian adanya. Maka apa yang saya sampaikan ini bukan berarti yang lain keliru, karena mereka pun bersandar kepada apa yang mereka pahami. Iya, seperti itu. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang berhaji nanti insyaallah, mungkin ketika di pesawat mungkin tayamum enggak? Mungkin. Debunya di mana ya? Depan kursi para ulama, iya. Di situ ada debu, iya. Oh kan di atas kan tadinya kan pesawat di bumi. Turun lagi kemana? Ada nggak pesawat yang nggak turun-turun terus di atas? Para jamaah sudah sampai ke Jeddah, loncat, nggak ada, subhanallah. Landing ke bumi lagi, bumi lanjut lagi ke atas, subhanallah, demikian adanya. Maka punten asalnya di bumi, dan boleh di ada, silahkan. Di tempat ada, subhanallah, gitu ya, silahkan. Badan teman juga ada. Begitu coba ke sana ngadapnya gitu, ke istrinya misalnya gitu, plek gitu. Lumayan gembal juga mah. Iya, subhanallah. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, sampai di mana tadi? Sampai gempa. Gempa mau barusan. Jadi saya lanjutkan, ini adalah tentang masalah
tayamumnya. Saya lanjutkan ini. Ada hadis Rasulullah SAW, penting sekali tayamum bagi orang yang tidak menjumpai air. Benar, yang tidak menjumpai air tayamum dikerjakan. Tapi kalau yang menjumpai air ya jangan tayamum. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu as-sa'idu wa wudu'u muslim wa in lam yajidil ma' asyara sinina fa idza wajadal ma' falyattaqillah wal yumissahu basyaratahu. Punten, kalaupun tidak ada air sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun nggak ada air, terus tayamum, 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 tayamum. Terus, kalaupun tidak ada air sampai tahunan nggak ada air, tayamum. Tapi kalau sudah ada air, jangan apa? Jangan tayamum terus. Kenapa? Kan udah ada air. Udah 10 tahun tayamum, udah biasa saya tayamum. Jangan. Udah ada air ya tayamum lagi. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Ini lihat kaidah-kaidah yang saya sampaikan. Ini singkat karena sengaja untuk disampaikannya langsung agar Bunda masuk dan mudah untuk dipraktekannya. Iya. Selanjutnya lihat ini. Orang yang sholat dengan tayamum tidak perlu mengulangi sholat sekalipun menjumpai air. Dulu saya kisahkan saja, hadisnya agak panjang. Iya, silahkan Bunda nanti baca sendiri. Kalau yang mau baca, yang tidak baca keterlaluan di rumahnya. Iya, baca hadisnya cukup panjang. Wa Nabi, tidak panjang juga sih sebetulnya. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi sabarin fahadarat salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasalliya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu faqala lil ladzina lam yu'id asabta as-sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala lil akhar lakal ajru marratain rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Paham artinya? Sebentar, saya terjemahkan bebas. Bunda lihat, dulu ada dua orang, imma itu teman berdua apa adik kakak, wallahu alam. Tapi di sini ada dua laki-laki datang ke ke gunung. Sampai di gunung mau wudu, nggak ada wudu. Pas waktu sholat duhur tiba. Allah, kayaknya ini udah sholat duhur nih, udah waktu tiba, nggak ada air nih, gimana nih, nggak ada nih. Udah tayamum aja dulu. Kan Rasulullah ngajarin kita tayamum.